Halo semua sahabat Media Timur, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di channel kesayangan kita ini. Sekali lagi kami mohon dukungan Anda untuk bisa men-subscribe channel ini, share juga konten ini, berita ini menarik untuk layak dikonsumsi oleh publik. Kali ini kami kedatangan Ketua Kompak Indonesia, Bapak Gabriel Goa. Selamat malam Pak Gabriel. Selamat malam. Apa kabar? Salam kepada semua pemirsa Media Timur Channel di seluruh Indonesia untuk mencari keadilan, terutama di Kota Batam. Kota Batam, iya. Pak Gabriel, ini menarik kalau beberapa waktu yang lalu kita dengar kabar bahwa LSM SRK atau kepanjangan dari Suara Rakyat Keadilan ini membawa satu laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana ada dugaan kuat keterlibatan Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, dan katanya laporan mereka juga sudah sampai di KPK, dan Kompak Indonesia juga saya kira konsen dengan hal-hal seperti ini. Pak Gabriel, melihatnya seperti apa ini? Ya, silakan. Pertama, fokus dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, ya, atau yang biasa disebut Kompak Indonesia, ya, itu akan mendukung dan selalu mendukung proses pencegahan dan pemberantasan korupsi, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rotendao. Dan mengapa ini sangat perlu? Karena kita mau menuju Indonesia bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kami juga ikut mengawal laporan dari LSM SRK, Suara Rakyat Keadilan, dari Batam ke KPK RI atas dugaan tindak pidana korupsi yang diduga kuat dilakukan oleh Wali Kota Batam. Wali Kota Batam, ya. Nah, maka kami sangat mendukung dan juga akan berkoordinasi dengan SRK, Lembaga Anti Rasuah, KPK RI, supaya dan juga kepada SRK untuk konsisten mengawal proses ini, sehingga ada titik terangnya, baik secara terbuka maupun tertutup. Sehingga ini tidak boleh dipeti eskan. Nah, ini sangat perlu. Jangan sampai sebuah laporan akhirnya tidak jelas ujungnya. Maka tugas dari Kompak Indonesia untuk mengawal. Jangan sampai SRK juga diam dan tidak bersuara lagi. Maka kita sangat mendukung SRK harus konsisten sampai tuntas, sehingga proses ini kita akan kawal bersama-sama di KPK sampai ada titik terangnya. Selain KPK RI, kita minta juga dukungan pengawalan dari Dewan Pengawas KPK RI, supaya perkara ini tidak diendapkan. Selain itu, sesuai dengan tupoksi wakil rakyat, maka kita akan mendorong dan mendesak Komisi 3 DPR RI untuk ikut mengawal proses yang sedang berjalan di KPK RI. Saya kira ini sangat penting sekali, karena kalau dia tidak punya fungsi pengawasan, ya untuk apa DPR RI ada? Kalau KPK juga tidak melakukan ini, untuk apa ada lembaga anti rasuah? Bubar aja semua, karena itu tidak ada fungsinya. Maka kita mendorong untuk memperkuat dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, dimulai dari Kota Batam. Ada 8 kasus yang dilaporkan kemarin di sana, dan ada disebut juga soal dampak sembako untuk terdampak COVID-19 juga ini. Dan ini menarik terkait sembako untuk bansos COVID-19, itu sudah sangat terang benderang. Kompak Indonesia sudah menyerukan ke KPK RI untuk tidak stop pada Pak Menteri Sosial yang saat ini sudah menjadi tersangka, tapi juga periksa dan proses hukum gubernur, bupati, wali kota yang terlibat dalam pilkada 2020, karena tidak tertutup kemungkinan mereka juga menyalahgunakan anggaran ini untuk kepentingan politik. Bisa jadi. Dan ini
perlu diperiksa. Saya kira KPK harus wajib memeriksa karena dari SRK sudah melaporkan mengenai dugaan ini. Maka ya dimulai dari Pak Menteri tadi bisa didorong kepada dugaan kuat ke Wali Kota Batam supaya ini juga perlu diperiksa. Dan harapan kita warga Batam tidak hanya SRK supaya harus dan berani untuk bekerjasama dengan Kompak Indonesia untuk melaporkan kembali ke KPK RI untuk proses ini. Nah, ini menariknya kan sekarang apalagi kalau ada hubungan dengan bansos COVID-19 itu kan tegas sekali dari bahkan kemarin Menteri sudah ini kemudian menumpuk kasus-kasus itu. Jadi ya saya kira mungkin Wali Kota Batam ini juga perlu diperiksa nih kalau begitu ya. Ya, saya kira karena sudah ada laporan. Dan ini juga sudah terungkap di tingkat nasional. Menterinya juga kena, maka kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi mendorong KPK tidak hanya habis di Menteri Sosial, tapi juga mau menindaklanjuti laporan masyarakat terkait para incumbent waktu itu Pilkada 2020 yang juga ikut menyalahgunakan dana-dana bansos dan dana COVID untuk kepentingan pilkadanya. Dan kalau memang ada temuan begitu, KPK tidak boleh ragu-ragu untuk lakukan itu. Jadi pemberantasan itu sesuai dengan cita-cita kita menuju Indonesia bersih, bebas dari korupsi dan nepotisme. Ya harus disikat. KPK tidak boleh main-main urusan ini. Nah, terkait dengan LSM SRK ini, apakah pernah ada diskusi dengan Kompak Indonesia, kemudian langkah-langkah yang mau dibuat ke depan seperti apa? Saya kira begini, karena kita ini sudah mendapatkan itu kan dari publikasi media. Kompak Indonesia mengawal dari publikasi media, jangan sampai SRK ini kan hanya bersuara pada saat pilkada, tapi dia harus konsisten mengawal kasus ini di KPK supaya ada titik terangnya. Apakah ini terbukti atau tidak? Karena bisa juga dia bisa terkena kalau tidak terbukti. Maka wajib hukumnya dan kami akan membela SRK untuk mendorong ini supaya KPK serius untuk menangani kasus ini. Kalau ketua KPK yang sekarang saya kira bagus loh, dia punya komitmen untuk pemberantasan korupsi. Saya kira memang sangat bagus, tapi kalau diikuti tidak hanya wacana, tapi juga dengan tindak lanjut konkret. Dan kami sudah berkali-kali menyuarakan kepada publik bahwa tidak hanya Menteri Sosial, banyak. Tapi Menteri Sosial kan menyalurkan dari pusat ke daerah ini juga perlu diperiksa. Jangan sampai uang untuk orang kecil, hak ekosopnya rakyat dirampok. Itu istilah merampok hak-hak ekosop rakyat itu adalah pelanggaran HAM berat. Dan pelanggaran HAM berat ini harus diproses, diikuti oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini lembaga anti rasuah KPK RI. Kita akan mendukung KPK RI untuk membongkar ini. Oke, baik saudara. Dan mendukung ini, minta maaf, ambil lagi. Mendukung apa yang sudah dilaporkan oleh SRK. SRK tidak boleh tinggal diam. Kami akan membackup mereka untuk proses lebih lanjut di KPK RI. Nah, ini soal ada menyebut nama Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi ini, kira-kira bagaimana dengan barusan juga habis pilkada ini. Kalau pilkada baru selesai sudah terseret lagi dengan kasus ini, berarti bagaimana ini kalau KPK? Soal dampak hukumnya, menteri saja ditahan, diproses. Maka seperti kata Pak Kapolri, hukum jangan cuma menajam ke bawah, menumpul ke atas. Saya kira ini sudah menajam ke atas. KPK RI juga jangan sampai hanya menajam ke Menteri Sosial, tapi juga para bupati, wali kota dan gubernur yang sudah dilaporkan ke KPK RI, antara lain oleh lembaga SRK dari Batam sudah melaporkan. Saya kira ini tidak ditinggallanjuti untuk nyambung dengan yang bansos di tingkat Kementerian Sosial. Karena ini bantuan itu kan nyampe ke sana, bukan nyantol di pusat saja. Ini nilainya sekitar berapa nih kalau yang dalam laporan? SRK yang sangat paham mengenai ini, karena ini adalah soal kode etik. Kompak Indonesia tidak mendahului karena ini soal kode etik. Hanya kita mendukung SRK yang dari Batam tidak boleh berhenti hanya untuk kepentingan sesaat saja pada saat
pilkada, tapi harus berkelanjutan dan konsisten dalam pemberantasan korupsi di Kota Batam. Ini ada saya coba pemirsa, kami coba kutip dari salah satu situs silabus kepri.co.id. Di sini juga ada menyebut kurang ada 73 unit ya mobil bodong ini juga dilaporkan. Ya. Nah, entahlah mobil bodong ini seperti apa menurut versi teman-teman LSM ini. Oke, baik Pak Gabriel. Jadi apa langkah besok seterusnya ini kira-kira seperti apa ini? Bisa disampaikan? Ya, tentu saja pertama untuk langkah selanjutnya mendukung SRK tadi, kita berkoordinasi dengan KPK RI. Nanti juga saya kira harapan kita kepada teman-teman wartawan bisa mengejar jubir KPK, baik pencegahan dan penegakan hukum, termasuk juga ke Dewas mengenai tindak lanjut laporan SRK di KPK RI, Lembaga Anti Rasuah. Terus kedua, kami juga akan berkoordinasi dengan Komisi 3 DPR RI, lembaga-lembaga negara terkait pengawasan ini untuk sama-sama kita membuktikan kepada publik bahwa Batam ini bukan wilayah luar NKRI, maka dia tidak kebal hukum. Untuk itu laporan terhadap tindak pidana korupsi harus terus ditindaklanjuti, dan nanti juga ada laporan lain. Saya kira itu nanti mungkin masyarakat di Batam ya jangan takut lagi, harus membongkar supaya menuju Batam bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu yang paling utama. Baik, saudara, demikian kami mencoba mewawancarai Pak Gabriel Goa selaku Ketua Kompak Indonesia terkait dengan laporan Suara Rakyat Keadilan kepada yang melaporkan Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi, dan Kompak Indonesia juga memberikan support. Kira-kira begitu ya Pak Gabriel? Dan itu laporannya di KPK RI, laporannya bukan di Kejaksaan Agung atau di Baris Krim Mabes Polri.